Ya. Saya sekarang ya? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar saya suara? Oke, dengar ya. Sip. Kita macam apakah deg-degan kah? Jadi materinya mungkin ini tentang kepengurusan, dinamika kepengurusan. Nah, saya cerita sedikit, waktunya 5 menit. Jadi saya cerita sedikit, awal-awal masuk kami itu memang dikejar-kejar sama, kalau sini tergabung ya Ahkarnawi. Dia agak, jadi dikejar-kejar pada tahun 2005 dipaksa untuk masuk, tapi belum masuk. Akhirnya mungkin kalau nggak salah di awal-awal 2006 lah. Di awal 2006 atau akhir 2005. Akhirnya gabung sama teman-teman kami. Nah, Ustadz Haryadi yang menjadi saya murabi pertama. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Kalau murabinya Ustadz Haryadi, dan kemudian banyak belajar juga dari Ustadz Khalid ya, Kak Khalid. Banyak belajar tentang dunia kepanduan dari beliau. Nah, waktu masa-masa kepengurusan itu dari Kak Haryadi itu termasuk saya belajar banyak tentang bagaimana manajemen organisasi, terus turun ke jalan itu sama Kak Alvis. Nah, saya baru di 2014 ya, 2014 baru saya dipercayakan oleh teman-teman. Kebetulan waktu itu memang terada yang mau, akhirnya saya dipaksa untuk jadi ketua kami wilayah 2014-2015 setelah Kak Khalid ya, setelah Kak Khalid. Nah, yang menjadi saya sekretaris itu Iswan Gafur ada di sini. Nah, jadi saya cerita tentang masa-masa ketika jadi ketua kami wilayah. Nah, teman-teman, waktu jadi ketua kami wilayah itu bisa dibilang teman-teman solid lah ya, teman-teman Komsa, teman-teman Kamda itu saya bisa merasakan bagaimana kesolidan mereka dalam melakukan instruksi-instruksi dari kami wilayah, karena memang masa 1 tahun itu bisa dibilang banyak sekali kegiatan yang orang bikin, yang orang berganding dengan bahkan yang paling besar itu kalau nggak salah kita dengan Ancum ya? ACT ya? Ya, ACT. Aksi cepat tanggap, kemudian dari situlah terbentuknya MRI. Ya, Masyarakat Relawan Indonesia yang sekarang Ancum sebagai ketuanya. Nah, kesolidan itu saya bisa merasakan dari teman-teman kosan dan teman-teman Kamda. Jadi saat ada instruksi itu langsung action gitu. Walaupun memang ya sudah pasti keterbatasan itu ada di lapangan. Tapi saya ingin memberi saran kepada teman-teman semuanya. Pada masa itu memang saya mencoba memposisikan diri saya sebagai ketua kami wilayah. Ya, sebagai ketua kami wilayah, dan coba merangkul semua teman-teman yang ada di luar sana, senior-senior yang tentunya waktu itu ada di Halsel ya, teman-teman di Halsel, terus Arasmin juga di Morotai. Jadi coba teman-teman kami coba merangkul semuanya, sampai saat itu karena dukungan dari teman-teman senior ini, dari teman-teman alumni ini, orang rencanakan untuk muktamar di Maluku Utara waktu itu. Kita ingin mengambil muktamar di Maluku Utara. Nah, jadi karena ada dukungan yang besar dari teman-teman senior itu, teman-teman alumni itu, sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan yang butuh dorang pendukungan, moral atau material, itu bisa orang wujudkan gitu. Nah, itulah yang saya harapkan mungkin kepengurusan yang ini. Teman-teman kami wilayah, cobalah rangkul teman-teman. Nah, ini kan kegiatan seperti ini kan bagus sekali nih, orang kumpul, orang sharing pendapat. Kira-kira ke depannya bagaimana sih teman-teman kami? Senior-senior kami, apa yang bisa, ide yang bisa kita sarankan ke wilayah.
Nah, kalau saya mungkin ya bisa tahu lah, mungkin dunia bisnis ya bisa orang lah berbagi. Ini sengaja nih pengusaha nih langsung dia promosi di dapur mama. Yang belum belanja nanti silakan belanja ya. Itu cukup 5 menit ya. Jadi tadi saran saya itu tadi, rangkumlah semua senior, semua alumni. Haryadi, apa kabar nih Haryadi? Oke Ustadz Halid. Sebentar, alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah baik. Kayaknya rindu ketemu nih. Iya. Adalah antum ada di area kerjaan ya. Oke. Moderator. Oke, silakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, para alumni kami maupun para pengurus yang masih aktif baik di kami komisariat sampai kemudian di pengurus wilayah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini di tengah masih wabah. Kita berdoa semoga wabah ini bisa berakhir begitu sehingga kemudian aktivitas kita bisa berjalan seperti biasanya. Ikhwan dan akhwat sekalian, para ustadz-ustadz yang lain Ustadz Halid dan Ustadz Imran, ada Ustadz Iswan Ustadz Iswan. Baik, Yafila rahimakumullah. Di antara antum di sini mangkali ana yang paling tua. Karena ana dengan Halid juga kayaknya usia ana jauh lebih tua. Ya, ana bergabung di kami itu karena diajak masuk di UMU, itu pun diajak oleh Ustadz Halid oleh Ustadz Halid. Ana masuk di kami tahun 2003 di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ana masuk di zaman di mana seperti yang sudah dibahas di FB tadi, zaman menggunakan celana kain, di mana aktivitas Riko kita juga masih ini agak sedikit bilang apa nih sedikit eksklusif begitu. Evila rahimakumullah, yang ingin Ana sampaikan di antum semua pertama bahwa Ana masuk jadi ketua di kami di daerah Maluku Utara saat itu karena musibah, karena ada musyawarah luar biasa saja yang kemudian memaksa Ana untuk kemudian memimpin selama 1 tahun di kepengurusan. Jadi kalau dibilang sukses itu masih jauh. Malam hari ini adalah bahwa memimpin kami itu susahnya adalah kita di para manajer. Mereka adalah ahli-ahli di setiap komisariat, para ketua-ketua di komisariat yang masuk di level di kami daerah atau di kami wilayah, sehingga kemudian itu menjadi tantangan paling berat bagi seorang yang memimpin di pada level itu. Jadi kenapa itu menjadi berat? Karena memang alumni-alumni dari setiap kami di komisariat itu rata-rata memiliki visi yang luar biasa, struktur kepemimpinan organisasi. Maka yang harus kemudian antum ingat bahwa akan ada masalah-masalah internal. Nah itu dia rangkumlah. Nah ini yang perlu kemudian antum catat bahwa siapapun yang bakalan memimpin kami, dia akan diperhadapkan dengan alumni-alumni kami yang notabene-nya memiliki pengetahuan yang bisa dikatakan hebat-hebat kalau kemudian mereka bertemu. Nah poin kedua adalah memang Ana itu kuat saat itu karena memang didukung penuh oleh struktur bidang yang memang bisa dikatakan ahli, baik dari ketua bidang kaderisasi Uti Rahmi Ibrahim, kemudian ada struktur yang lain seperti Alfis Ibrahim. Anak punya sekretaris umum adalah Samanrik.
seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Imran bahwa memang yang membuat kita sukses adalah bukan karena hebatnya kita, tapi kemudian karena didukung penuh oleh struktur kita. Bahkan saat Ana menjabat itu juga ketua-ketua di komisariat adalah ketua-ketua yang luar biasa. Ada Iswan di sana, ada Imran, dan seterusnya. Ini yang membuat organisasi kita bisa dikatakan maksimal. Nah, yang menjadi prestasi Ana itu cuma satu, adalah masuk penjara pada saat di pelaksanaan DIM 2. Tadi yang kemudian menjadi prestasi Ana. Karena orang bilang antum bukan aktivis kalau belum masuk penjara. Nah, itu dia. Dan alhamdulillah Allah kemudian mengabulkan pada malam di pelaksanaan DIM 2. Nah, itu yang kemudian menjadi motivasi bahwa menjalankan dakwah itu tidak akan mulus selalu, akan ada di konflik internal karena setiap di kepengurusan memiliki otak yang hebat-hebat semuanya, kemudian mereka bertemu masalah-masalah yang lain. Jadi sekali lagi yang ingin Ana sampaikan adalah bahwa anak kami jangan sampai menganggap bahwa kita organisasi dakwah hingga harus akan secara internal akan seperti itu saja, tidak. Dari masalah internal kita juga akan memiliki masalah, baik kemudian juga masalah-masalah eksternal. Jadi sekali lagi poin berikutnya lagi adalah kita hanya berharap agar struktur itu kemudian bisa menopang. Jadi seorang ketua tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa didukung penuh oleh struktur bidang-bidang yang lain. Mungkin itu Ustaz untuk Ana. Terakhir. Oke, teman-teman sudah bisa catat poin-poinnya. Dengar, Cum. Dengar. Kayaknya bisa mulai. Iya. Oh iya, sudah saya 5 menit saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak guru ini, Ustaz Haryadi. Afan ini baru bisa berbicara langsung di sini, mungkin 1 tahun lebih tidak ketemu juga dengan bukan mantan murabi, tapi memang murabinya dulu. Ada Kak Imran, Ketua Komisariat Mutarabi teras silaturahmi nih. Belum ada kesempatan, Pak Bea. Ada Kak Imran juga. Terus kalau ada Bu Sarni juga, sampai ketua Bu Sarni, saya hormati. Sebenarnya saya mau kritik Om Ancum nih. Om Ancum durasi waktu cuma 40 menit ini, loh. Sebenarnya agak sedikit 2 jam begitu. Sudah lama. Nanti ini kalau 40 menit selesai, nanti link baru lagi supaya lanjut lagi. Oh gitu. Siap. Nah, dari perjalanan tadi ada kisah-kisah yang sangat bagus tadi disampaikan oleh Imran di Khalid. Saya cuman ada satu kesimpulan yang memang dalam perjalanan kami itu sangat yang saya sangat ingat dulu, itu termasuk pembukaan DIM 2 dulu di kantor wali kota. Yang tadi Kak Adi jelaskan tadi bahwa memang harus ada sedikit masalah-masalahnya begitu sehingga Kak Adi masuk penjara dan lain sebagainya. Memang peserta DIM 2-nya saya banyak sedih. Yang kedua, dulu juga pernah Kak Imran dengan staf dulu itu pernah ditilang, dikejar hanya gara-gara jual es. dan esnya jatuh di belakang Prima. Memang masa-masa itu luar biasa sekali. Itu bayangkan es dan kue, kalau tidak salah dulu itu kita buat gohu juga, itu di rumahnya Bu Sarni di Tabam. Jadi Batawana sampai pagi setelah tidur langsung jalan. Jadi kebetulan pada saat itu Pak Imran dengan Pak Saf satu motor. Saking semangatnya jual bazar, tiba-tiba terpakai helm, polisi kejar, es jatuh. Luar biasa. Ya. Yang berikut mungkin saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan teman-teman senior Adi, Kaim, juga wabah corona ini
menggugah hati kita semua untuk kemudian silaturahmi kita via Zoom ini, yang mungkin insya Allah kita terus berdoa mudah-mudahan sebelum kita buat silaturahmi yang kemudian melibatkan semua alumni-alumni kami dan lainnya gitu. Teman-teman kami saya ucapkan selamat ya, terus semangat, terus berkarya meskipun kita berbeda dalam hal-hal tertentu, tapi tetap kita bersatu untuk kepentingan kami, tetap kita bersatu. Adi, mohon maaf Kak dia, insya Allah nanti kita silaturahmi ke Adi. Kangen di Kak Adi. So kangen ayam bakar nih. Dulu liku apa ayam bakar. Ya teman-teman dong belum muncul ini. Baik, mungkin ini siapa moderator? Pak Acung. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Kadis. Kadis sosial kali. Oke, tadi yang pertama ya, karena berkaitan dengan corona ya. Sekarang kembali ke topik diskusi kita pada malam hari ini ya, tentang kami. Nah, teman-teman sekalian, saya masih ingat betul ya, tahun 2003 setelah kami selesai dari SMA 1 Ternate, ada saya, ada Haryadi, ada Nasir, beberapa alumni yang memang kami dari awal kaderisasinya melalui HIS. SMA 1 Ternate dan teman-teman juga dari ROHIS yang lain. Nah, pada saat itu kami membagi tugas. Ya, ada beberapa ikhwah yang memang harus kuliah di luar Ternate, tetapi kami yang di Ternate itu berbagi tugas. Ya, saya, Haryadi, dan beberapa ikhwah yang lain kami di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan beberapa alumni ROHIS yang lain di Universitas Hairun. Ya, dan dari situ kami merupakan generasi yang kedua. Ya, saya Haryadi merupakan generasi kedua yang masuk di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan kami waktu itu juga baru tahun yang kedua. Tahun yang pertama ada ketua kami komisariat yaitu Rasmin Subanyo. Harusnya malam ini beliau ada di sini nih, ya, karena memang beliau adalah salah satu orang yang mempunyai jasa yang besar ya, terhadap bagaimana meletakkan fondasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Komisariat Umum. Ya. Saya ingat betul waktu itu tantangan terbesar kami, teman-teman sekalian, ikhwah sekalian, selain di internal organisasi, kami juga diperhadapkan dengan beberapa tantangan eksternal, ya. Bahkan ada organisasi baik intra maupun ekstra kampus waktu itu, ya. Kami diperhadapkan dengan IMM yang pada saat itu saya masih ingat betul bahwa musala yang ada di kampus umum, waktu itu kampus masih di Jalan Mononutu, itu bahkan setelah sholat kalau ada perkumpulan, ya, waktu itu kami disuruh bubar, ya. Nah, kemudian HTI dan juga organisasi-organisasi yang lain, tapi sesungguhnya itu adalah semua proses yang justru membuat kami menjadi lebih dewasa, ya, dalam segala bentuk permasalahan yang kami berproses di tahun yang kedua. Ya, saya termasuk orang yang paling muda, ya, ketika itu baru di semester 2 atau semester 3 kalau tidak salah, saya sudah diamanahkan sebagai ketua kami komisariat umum yang kedua setelah Rasmin Pabanyo. Nah, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, ya, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik buat wadah ini, buat organisasi ini, buat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saya dibantu dengan teman-teman yang cukup cerdas, ya, salah satunya yang saat ini ada di sini, yaitu Haryadi. Dan waktu itu saya masih ingat betul beliau ditunjuk sebagai ketua kaderisasi waktu itu, ya. Dan beliau juga mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bagaimana membangun karakter kaderisasi yang ada di kami. Seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman sekalian,
dengan segala upaya yang kami lakukan, kami mencoba membangun basis di kampus sampai saya masih ingat betul pada waktu itu bahkan untuk Fakultas Ilmu Kesehatan itu kami bisa mengambil peran yang cukup penting. Kami bisa megang Senat Mahasiswa waktu itu ketuanya Karnawi. Kemudian kami bisa pegang Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas. Waktu itu kami amanahkan ke Mahri waktu itu, Pak Mahri, walaupun memang dengan segala dinamika organisasi, pada akhirnya kemudian harus ada regenerasi dan harus ada restrukturisasi baik di komisariat maupun di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Dan saya ingat betul juga waktu itu saya sempat didukung oleh teman-teman untuk menjadi sekretaris di Badan Eksekutif Mahasiswa, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, karena memang Fakultas Ilmu Kesehatan. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, ketika kami membuat daurah marhala 1, dan bahkan daurah marhala tersebut mungkin peserta yang terbanyak dan hampir sebagian besar peserta itu dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, itu karena memang kami menguasai intrakampus. Ya, nah ini merupakan strategi bagaimana kami pada saat itu untuk merekrut kader sebanyak mungkin. Tapi kemudian ketika kami berhasil mendapatkan kader sebanyak itu untuk mengikuti daurah marhala 1, kami dibenturkan dengan beberapa masalah internal waktu itu. Saya masih ingat bahkan ada daurah marhala tandingan waktu itu, luar biasa. Ya. Kami membuat daurah marhala 1 di kalau saya tidak salah waktu itu di Aula Al-Akhirat Kalumpang. Iya, betul. Nah, ini kalau ada Jais enak nih diskusinya nih. Pak Jais dengan gerbongnya membuat daurah marhala 1 di SMA 4 kalau tidak salah waktu itu. Dan bahkan waktu itu luar biasa sampai kemudian dinamika internal cukup besar, gesekannya cukup besar. Akhirnya kemudian bahkan kami harus menonaktifkan komisariat waktu itu, ya, sampai kemudian menunjuk setelah Haryadi ketua kami, kalau tidak salah waktu itu setelah Haryadi Karnawi ya, atau Jais ya. Ahmad Jais. Nah, di saat Ahmad Jais ketua komisariat itulah terjadi dinamika organisasi yang luar biasa. Ya, betul. Ya, akhirnya kemudian Karnawi ditunjuk selaku ketika kami melaksanakan musyawarah komisariat waktu itu, akhirnya kemudian kami bersepakat, saya, Haryadi dan beberapa teman-teman yang lain bersepakat untuk menunjuk Karnawi selaku ketua komisariat. Ya, dari berjalannya waktu, singkat cerita, dari situ kemudian kami di daerah Maluku Utara, selanjutnya kami komisariat umum di Mekar menjadi 2, ya, ada kami komisariat umum dan kami gabungan fakultas, sampai kemudian saya di kami daerah dan kemudian ditunjuk sebagai ketua kami wilayah dengan sangat terpaksa, ya. Lalu saya terima waktu itu dengan sangat terpaksa, dan itu menjadi tantangan terberat bagi saya karena saya domisili waktu itu diangkat sebagai ASN di Kabupaten Halmahera Tengah. Dan kita terpencar di berbagai daerah, tapi alhamdulillah setelah saya Imran bisa kembali menakodai kami wilayah Maluku Utara sehingga sampai saat ini kami masih terus berkibar, ya. Mungkin itu dari saya, ya. Teman-teman semua, harapan saya semoga organisasi ini tetap jaya karena dari rahim organisasi inilah saya bisa mendapatkan seorang pendamping hidup. Juga yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Surga memang. Surga Pak Haris. Dapat Aisyah ya? Bukan Aisyah lagi, Tom Fatima dan lain-lain. Ya, cukup ya Pak Ancung, ya. Saya moderator Bakir, Pak. Oke. BTW moderator dari mana nih moderator nih? Moderator Bakir. Moderator terlalu lama. Ini kayaknya Bagaimana kalau serang balik? Moderator terima nasib.
kayaknya Haryadi masih ingat deh. Ada satu kasus yang sangat menarik waktu itu. Kami Komisariat Umum adalah salah satunya kami yang mempunyai sekretariat. Waktu itu di mana Skep ya kalau tidak salah ya? Iya betul, Skep. Dan waktu itu Skep Ponamo sih. Haryadi, kemudian Sufdan, Saman Riku, dan Ahmad Jais. Saya enggak ya, di sidang sama. Iya betul. Betul. Kami di sidang sama bidang kemusliman. Iya betul. Ya, karena terlalu tebar pesona. Saldi. Terada. Tidak dihadim di laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah hari ini ada alumni-alumni, bahkan dari tadi yang saya dengar ternyata paling banyak itu alumni dari UMU. Alhamdulillah. Ya, betul. Ternyata kalau mau dikisahkan mungkin UMU dari tahun itu atau dari tahun lalu sampai tahun ini mungkin bisa satu buku dengan 500 lebih halaman mungkin. Kalau mau dikisahkan per orang. Karena begitu banyak kisah dari masing-masing alumni dari UMU. Yang ingin, mungkin ringkas saja, yang ingin saya tanyakan kepada seluruh alumni yang insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini perlu diinformasikan bahwa Komsat UMU mungkin sangat menurun tajam, sangat drastis turun tajam daripada eksistensi yang sebelum-sebelumnya begitu. Kira-kira dari para alumni UMU ini punya ide apa sih supaya UMU itu bisa meskipun tidak bersinar tapi setidaknya bisa kembali begitu. Ya, begitu Kak Im. Mungkin ya itulah, saya kasihan UMU yang saat ini. Apalagi saya juga alumni UMU dari Fakultas Teknik, tapi sudah jauh dari seberang pulau. Jadi sudah begitu susah untuk memantau pergerakan daripada anak-anak UMU itu sendiri. Jadi saya berharap ada ide-ide yang cemerlang daripada para pengusaha mungkin, dari para ketua-ketua komunitas yang lain gitu. Ya, alumni UMU yang saya utamakan lah. Gitu, mungkin Murabiana, Kak Adi, mungkin ada Kak Halid juga di sana, ya silakanlah ide-idenya. Mungkin Komsat UMU juga ada yang tergabung di sini, mungkin mereka sangat menunggu itu. Ya, Oke. Afwan kalau terlalu panjang. Iya, bisa moderator. Bisa ditangkap pertanyaannya. Mungkin yang lain Kak Halid, Kak Adi, Kak Imran sama Kak Iswan, mungkin dan senior-senior yang lain yang sudah gabung mungkin bisa dengar pertanyaan dari Saldi tadi terkait dengan dinamika Komisariat UMU ya. Mungkin dari siapa nih yang mau mulai untuk bisa menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Saldi tadi. Jazakallahu khair kepada Ustadz Saldi Lantamoy. Ya, ya filarahakumullah, memang setiap zaman memiliki masalahnya. Ya, setiap zaman memiliki masalahnya masing-masing, dan memang menggunakan masa lalu buat menyelesaikan masalah ada pada hari ini, ada yang bisa dan ada yang kemudian tidak bisa. Persoalan paling penting di mana kita bisa menyelesaikan segala masalah adalah sebenarnya mungkin saja rasa cinta pada organisasi kami ini mungkin sekarang sedikit berkurang gitu. Karena di antara hal yang bisa kita dapat mengalahkan segala sesuatu itu karena adanya rasa cinta. Nah, ini yang perlu kita munculkan terlebih dahulu, bahwa ketika kita mencintai sesuatu, kita
biasanya akan dapat mengalahkan apapun. Kalau pengen menikah, biasanya kita akan mengalahkan apapun begitu. Berapapun biayanya, mau di pulau seberang manapun, ya akan kita lalui. Nah, seperti itu juga ketika kita menanggapi organisasi, bahwa bisa jadi analisa pertama adalah rasa cinta pada organisasi ini, organisasi dakwah ini, mungkin saja pada hari ini sedikit berbeda. Ketika rasa cinta itu dia berbeda, maka dia tidak menjadi skala prioritas. Kalau dulu kita memahami kami sebagai bagian daripada organisasi dakwah kita, yang walaupun tidak mendapatkan kenikmatan dunia, tapi kemudian minimal kita mendapatkan akhirat di sana. Itu yang kemudian memotivasi kami. Nah, sekarang adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta itu. Nah, itu yang perlu kita munculkan. Jadi, rasa cinta pada organisasi itulah yang kemudian menyebabkan seseorang akan bertindak lebih. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa cinta, itu Ana pikir sekarang kajian-kajian tentang apa itu kami, bagaimana ia harus muncul, dan apa yang harus dia dikerjakan sekarang, itu perlu untuk kemudian diperkuat di teman-teman di level kampus. Mereka bisa jadi juga secara visi misi kami, di kredo gerakan, mungkin mereka masih belum memahami. Nah, ini yang perlu di kita turun dan kemudian menjelaskan. Karena kita kalau tidak mengenal sesuatu, maka seperti kalau antum tidak mengenal kita punya pasangan, maka di kita rasa cinta pun akan hilang. Nah, jadi yang kemudian ingin Ana dikasih masukan adalah, pertama, di kajian-kajian tentang apa itu kami, visi misi, kredo gerakan, itu kemudian diperkuat kembali. Akan tapi kemudian memang dikemas lebih milenial, karena yang kita hadapi sekarang adalah mahasiswa yang notabene-nya adalah sedikit berbeda kayak gitu. Nah, itu. Jadi Ana lebih menitik diberatkan ketika munculnya rasa cinta pada organisasi, itulah yang kemudian menyebabkan ada semangat, karena yang bisa mengalahkan segala macam masalah cuma itu saja. Gitu. Nah, setelah itu kemudian muncul, Ana pikir memang persoalan sekretariat ini menjadi wajib adanya, karena dia menjadi tempat sumber kita untuk berkomunikasi. Hilangnya sekretariat kami pada masa sekarang hari ini, dia memutus mata rantai. Jadi dia entah memang perlu kita pikirkan ini, harus ada sebuah tempat yang dimana anggota kami itu kemudian mereka bisa berkumpul di sana, hingga kemudian masalah-masalah ini bisa muncul. Dia sekali lagi munculkan semacam rasa cinta untuk organisasi kami ini dengan cara memperbanyak aktivitas kami, apakah di kajian tentang visi misi dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua adalah memang kunci utama jalur di koordinasi ini adalah kita membutuhkan sebuah sekretariat TKP di mana teman-teman kampus bisa berkumpul, bisa saling bermotivasi dan seterusnya. Mungkin itu untuk Ana, Ustaz. Dengar ya? Iya, dengar. Ya, jadi kalau saya itu sebenarnya zaman sekarang itu adalah zamannya anak-anak kami untuk mengambil bangsa pasar mahasiswa untuk masuk di pergerakan. Karena sekarang kan trennya kan tren hijrah. Ya. Branding kita yang aksi kuat ibadah taat itu, saya tertahu gimana deh. Coba teman-teman yang sekarang masih aktif di kami, masih ada terhadap orang brand bahwa teman-teman kami itu adalah teman-teman yang aksinya kuat, ibadahnya taat, prestasinya hebat, itu masih ada terhadap. Nah, anak-anak gimana? Iya, lanjut. Ya, bukan saya bertanya brand anak-anak kami, bahwa anak-anak kami itu anak-anak yang aksi kuat, ibadah taat, prestasi hebat, itu masih ada terhadap. Masih kelihatan terhadap di kampus. Tidak terlalu kelihatan kan. Bagaimana? Brandnya ada cuma. Bagaimana? Brandnya ada tapi tidak terlalu kelihatan. Nah,
Kalau yang saya lihat tadi waktu teman-teman umum ya, teman-teman umum yang kenapa dorang banyak? Ya, kenapa dorang banyak saat itu? Coba deh dilacak siapa, gimana sih Haryadi, ada Khalid, ada siapa, Rahmi, terus Tutik Lestari, Karnawi Hasani. Ini kan orang-orang yang memang secara akademik mereka top banget. Ibadah taat itu insya Allah tidak diragukan. Untuk cerita pergerakan ya mereka top lah. Nah, brand ini yang saya mungkin lihat dari jauh, tapi nanti teman-teman lihat lagi itu mulai hilang yang prestasi hebatnya. Harusnya kan untuk ibadah taat ya udahlah, tidak diragukan. Insya Allah teman-teman kami sholat 5 waktunya beda dengan teman-teman pergerakan lain. Cuman bisa tidak brand yang lainnya, prestasi hebat itu ada. Nah, makanya bangsa pasar yang sekarang zaman hijrah kan pakai kerudung panjang itu kan dulu jarang kita lihat. Nah, sekarang kan banyak kita lihat di mana-mana. Harusnya kan itu menjadi bangsa pasarnya teman-teman kami untuk dibina. Begitu. Terus itu pasti beliau punya. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Haryadi, Haryadi ya, bahwa memang tidak bisa kita samakan antara konteks beberapa tahun 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu kan konteksnya udah jauh banget tuh. Sudah jauh berbeda. Kalau dulu mungkin orang masih orang datang kampus, orang bagi-bagi ucapan selamat, terus pembatas buku. Nah, sekarang kan sudah mainnya di dunia online, Instagram, Facebook, terus Twitter belum lah. Nah, artinya teman-teman juga masuk ke ranah sana. Teman-teman kami sudah masuk juga ke ranah sana. Sekarang trennya dunia usaha. Nah, ada gimana teman-teman ekososmas ya, tentang ekonomi ya. Ekososmas. Ya, ekososmas. Ya, gimana? Coba sekarang kan tren tuh dunia usaha online. Kenapa teman-teman kami tidak membuat ya bukan kelompok-kelompok kecil, tapi kan banyak nih teman-teman alumni kami yang juga sudah mulai merambah ke dunia usaha. Manfaatkanlah mereka untuk bagaimana menjadi penarik untuk membranding kami kembali. Nah, makanya tadi yang saya bilang bahwa teman-teman yang sudah ada di luar coba ditarik lagi untuk bagaimana melihat kami. Kan teman-teman di luar ini sudah banyak yang pikirkan kan. Tidak mungkin harus pikirkan kami lagi, tapi kadang-kadang seperti itu. Waktu saya dulu menjadi ketua kami wilayah, saya menganggap bahwa teman-teman yang di luar sana sudah secara mau peduli lagi dengan kami. Padahal enggak. Terlalu banyak yang orang pikirkan begitu. Jadi memang media-media seperti ini untuk mengingatkan orang bahwa ini loh ada rahim yang pernah membesarkan orang, yang pernah mengajarkan orang sholat 5 waktu dulu lah, baca Quran lah. Ya mungkin itu dari saya. Oke. Mungkin Toro bisa dengar mungkin ada pendapat yang lain lagi dari senior mungkin ada yang bisa sampaikan mungkin selain dari Adi sama Kak Khalid. Sarni. Kak Sani ada? Tadi dengar pertanyaan dari Saldi. Sarni. Ya, Sarni. Ini sudah 26 orang yang gabung. Tadi lagi set lama nih. Baru aja jadi. Ya. Ya, silakan. Iya.
Iya, jadi gini, kalau prinsip saya sih kita tidak semua orang yang bergabung di kami itu karena apa namanya pertimbangan rasional gitu, karena dia ingin belajar organisasi atau dia ingin apa namanya langsung belajar Islam atau dia ingin langsung dapat teman. Tidak, macam-macam orang punya alasan yang berbeda-beda ya. Ada yang masuk kami karena dipaksa sama kakaknya gitu ya. Ada yang masuk karena benar-benar dia ingin jadi aktivis, dia cari gitu. Nah, tipe-tipe kader ini ada. Dulu saya pernah ketika jadi ketua Kamda, saya dapat kader yang seperti ini tuh, siapa namanya? Ahyanto Yunus ya, saya ingat saat itu. Dia itu datang ikut daurah sama satu lagi saya lupa. Karena baca pamflet gitu ya, pamflet di salah satu apa namanya mading di kampung. Nah, kemudian ada yang masuk karena ajakan teman-teman, kemudian apa namanya karena diajak teman sekelas dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih ini untuk kembalikan Komsat dia bisa hidup, Kamda punya peran yang sangat penting, ya. Kenapa? Karena rata-rata, apalagi yang sekarang, setahu saya, teman-teman Komsat yang jadi pengurus itu kebanyakan baru gitu ya, baru masuk, baru beberapa bulan, karena kondisional Komsat yang udah nggak ada orang, mereka terpaksa harus jadi pengurus gitu. Kalau tidak salah ya, itu yang saya dengar dari curhatan teman-teman. Kemudian apa namanya dengan alasan juga, ini sebenarnya alasan yang klasik dari dulu-dulu di setiap periode kepengurusan selalu sama. Di Kamda yang lulus kuliah terpaksa harus pulang, dan di Kamda stoknya sedikit. Terpaksa yang di Komsat, kader-kader yang seharusnya masih harus lihat Komsat, dia ditarik masuk Kamda. Akhirnya yang kelola dakwah kampus, anak-anak atau kader-kader yang memang dia sudah punya, dia baru, tapi semangat untuk mau berorganisasi itu ada. Tapi ingat, jenis-jenis kader seperti ini nggak apa-apa, cuma lama-kelamaan kalau lelah kolap gitu ya. Jadi kalau sepengalaman anak dulu ketika dari zaman anak masih di Pengkom ya, di zaman ketua Kamdanya Kasaman, saat itu pernah Komsat Sikip, kita jaulah itu yang hadir, kita biasa tempat jaulahnya itu di musola di belakang kampus Sikip, ada satu musola yang kecil itu. Biasa selalu jadi base camp rapat anak-anak Sikip atau jaulah dari apa namanya Kamda selalu ke situ karena saat itu belum ada masjid kampus Sikip ya. Saat itu saya ingat saya jaulah itu kader yang hadir hanya sekitar 3 orang dengan berbagai keluhan dan sebagainya. Saya telepon saat itu ke ketua Komsatnya. Karena saat itu saya baru aja diganti ya, ketua Pengkom yang lama itu Kak Jarir ya, saat itu ada sedikit masalah di Kamda, saya baru aja diganti. Saya langsung hubungi semua, saya minta sama ketua Kamda, minta semua nomor ketua-ketua Komsat. Saya calling satu-satu, saya tanya kabar, gimana keadaannya. Kalau sekarang kan antum rata-rata punya WA group ya, jadi bisa mungkin tiap hari ketemu, kadang rasa rindu setelah ada gitu. Beda kalau kita dulu ya, karena cuman via SMS, telepon. Jadi kalau satu kader kita sudah tidak lihat di satu kali kajian atau apa, itu kita langsung cepat cari tahu. Nah, jadi pengalaman ini ya saya bagi untuk Pengkom. Saya calling satu-satu untuk Komsat. Saya langsung ajukan kita bikin buka puasa bersama. Ya ini yang tadi saya bilang. Tidak semua kader kami, ya dia masuk di kami itu karena pilihan rasional. Ada yang karena dia nyaman di kami. Karena kakak senior yang baik-baik, kemudian selalu dapat perhatian dan sebagainya, yang biasanya akhwat-akhwat ya, yang awalnya lari-lari karena selalu ditelepon, dihubungi sama kakak-kakaknya, intens, kalau nggak ada datang di DPH, tidak hadir di Liko, itu langsung door to door gitu. Kita kalau para pakai bilang saya terada di nomor HP, saya bisa telepon, enggak, saya terpakai alasan itu. Cari tahu di pekosan di mana, di perumah di mana, tompigi. Nah, jadi kayak chapter seperti itu. Kemudian tadi lanjut ya untuk Komsat, saya hubungi, saya bilang di
ketua Kamda, Ana mau jauh lah sudah semua Komsat. Karena saat itu kondisi Kamda juga kita kepengurusan itu yang aktif hanya sekitar 5 orang di akhir kepengurusan Kasaman ya. Saya ingat saat itu cuma Kasaman, Kasulba, saya sendiri, Said, Ahi Firman, kemudian Ahi Iswan ya, yang dari baru selesai Muskom langsung naik. Akhwatnya tinggal saya. Saat itu sama Uti Asmi tapi sudah pulang Morotai karena ada libur gitu, habis itu balik. Saya calling satu-satu di Komsat, saya bilang Kasaman, saya mau bikin iftar sudah gimana nih di semua Komsat. Saya calling aja mereka siapkan kader, kita datangin muwajihnya, kita siapkan konsepsinya kira-kira bagaimana. Kasaman bilang, oh iya boleh. Akhirnya kita kumpul semua, saya kontak satu ketua, antum hari ini bikin iftar ya, insya Allah dari Kamda datang. Bikinlah. Nah, dari situ dengar langsung ya informasi-informasi dari semua Komsat untuk mensukseskan musyawarah. Nah, itu pengalaman saya ketika di Pengkom. Kalau di zaman saya beda lagi ya, karena setiap zaman pasti turbulensi dakwah yang ada beda-beda lagi ya. Nah, di zaman saya saat itu karena visi saya ketika diangkat jadi ketua Kamda yang penuh dengan lomba yang sangat luar biasa saat itu ya. Yang seharusnya mungkin saat itu Ai Imran kayaknya harus jadi ketua Kamda ya. Ai Imran Karena nggak ada waktu itu. Berangkat itu juga ya. Iya, jadi terpaksa dengan sangat berat hati, dengan berbagai pertimbangan, nasihat dari kakak-kakak semua ya, yang tadinya nggak siap, tapi karena melihat kondisi, karena saya baru aja Pengkom tuh ya, lihat kondisi Komsat, saya merasa berdosa gitu ya. Mereka aja menang. Iya. Ya, lanjut. Iya. Jadi gimana ya? Saya merasa berdosa kalau apa namanya? Saya biarkan ini semua gitu ya. Ya. Jadi lanjut ya. Jadi sempat terpikir semakin apa namanya, ketika dakwah itu mati di zaman kita, itu sangat bertanggung jawab gitu ya. Jadi jangan supaya teman-teman di kampus mikir antum itu bukan apa ya, antum diangkat bukan karena maunya si A, bukan karena pilihannya ketua Kamda, terus antum jadi ketua Komsat, atau antum jadi ketua Kamda bukan karena pilihan si A, si B, si C gitu ya. Itu karena emang Allah menakdirkan antum harus ada di posisi itu gitu ya. Ya jadi abis itu ya, dengan kondisi yang dengan peralihan dari Kasaman, antum bayangkan yang tadi anak jauh lah sekitar hanya tidak sampai 1 bulan menjelang musda, dengan setiap ke Komsat kader yang ada, bahkan Komsat sedikit hanya 3 orang, di umum juga sekitar 10-an lah saat itu ya, karena ya di saat itu masih ada Gafak sama Sikes ya, masih kita komisariat, kemudian Unhair, kemudian Stain apalagi saat itu. Nah, jadi pertama, karena visi saya saat itu ketika diangkat, saya pernah baca salah satu buku ya, bahwa kita di jamaah dakwah ini gitu ya, rumah kita itu liko gitu ya, rumah kita itu liko gitu. Dan ketika kader-kader sudah, atau ketika anak-anak itu sudah semakin jauh keluar, jauh keluar, maka mereka semakin jauh dari rumah gitu kan.
Jadi cara untuk merangkul mereka, cara untuk nasihati dan bicara ke mereka, bisa melihat wajah mereka adalah kembalikan mereka ke rumah gitu ya. Jadi visi saya saat itu sederhana saja, ketika langsung dinasihatin sebagainya di momen-momen musda, saya langsung bilang, dengan segala kondisi dakwah yang ada, maka visi saya akan kembalikan saudara-saudara saya, ayo kita pulang ke rumah gitu ya. Jadi saya yang pertama itu, saya benahi dulu kaderisasinya gitu ya. Benahi dulu sayang-sayang dulu lah gitu ya, kader-kadernya kita pulangin dulu semuanya ke rumah gitu. Nanti sepulang di rumah, baru kita bagi-bagi tugas ya. Kalau ibarat di rumah, yang satu nyapu rumput, yang satu ngepel, yang satu masak, yang satu cuci piring, dan sebagainya. Kalau semua udah pulang ke rumah, gampang kita pembagian tugas untuk kira-kira itu mau ngapain gitu ya. Nah, jadi tadi saya langsung pilih pengurus, saya pilih semuanya, dari abis musda cepat gitu ya, cepat segera kita rapat. Sebagai cerita ya, mungkin pengalaman buat teman-teman, ketika pimpinan sidang menetapkan ketuk palu untuk sah ketua Kamda, itu ada satu ikhwah ya, dari kalau nggak salah saya itu GAFA, gabungan fakultas di UMU. Dia langsung berdiri banting pintu hotel saat itu ya, hotel sekarang yang itu hotel Batik ya, banting pintunya kuat-kuat untuk bayangkan suasana sidang yang sudah larut malam, yang kondisi sunyi, tiba-tiba dia banting pintunya dengan suara yang besar, bang gitu ya, semua kaget. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, dia bilang itu. Antum semua yang ada di sini, antum menentang Al-Quran. Ana tidak mau berada di forum yang menentang Al-Quran. Dia langsung keluar. Suasana hening. No comment, tidak ada suara, bahkan suara cicak tadi itu pun nggak ada. Tenang semuanya. Jadi gambaran dari Rasul dan sebagainya terkait kondisi saat itu, ya. Jadi saat itu saya jadi ketua Kamda ya terbaik dari yang terburuk gitu ya. Maksudnya saya tidak merasa yang terbaik kemudian jadi ketua Kamda, no gitu ya. Emang karena ya begitulah jalan Allah kita nggak bisa duga gitu ya, pasti dia akan terhadapi. Di saat pelantikan, ini gambaran ya buat antum semua, biar jadi kader kami sekarang nanti kalau antum dikritik di grup-grup kan, antum nggak usah langsung baper, go out dari grup, list out, nggak usah gitu ya. Karena kader kami itu kader-kader yang tangguh ya. Cuma dikritik di grup, nanti aja gitu. Antum gimana bisa kelola dakwah yang lebih besar? Gimana kalau hadapi masyarakat di luar, tantangan-tantangan segala macam, kalau antum lembek gitu, hanya dikritik di grup WA, left out, left group dan sebagainya. Di saat pelantikan, ya ada lagi. Ketika saat itu yang mau melantik baca SK ya, Ketua Umum Sarnia Swalanda, Sekretaris Safruddin Mandar, semuanya baca, maju. Itu kan suasananya hening ya, tenang. Tiba-tiba satu kader Komsat juga bisa, Komsat yang sama, Komsat GAFA umum ya, berdiri dan berteriak juga dengan hal yang sama. Padahal saat itu antum tahu tamunya dari wali kota, kemudian dari OKT, ketua HMI, ketua PMI, Muhammadiyah dan sebagainya. Bukan hanya anak kami. Saat itu di auditorium RRI diteriaki. Utusan Swalanda dan pengurus yang ada depan, antum semua nggak cocok jadi pengurus Kamda. Pelantikan tidak boleh dilanjutkan. Dia berteriak seperti itu. Tapi untung beberapa senior di belakang amankan dia, kasih keluar, pelantikan jalan. Dan di saat udah pergantian ketua Kamda, ada lagi kayak gitu, ya. Yang kayak gitu, bahkan selama kepengurusan berjalan juga gitu. Nah, jadi ini gambaran untuk keberanian dan sebagainya antum, dan anak pernah bilang ini tadi itu anak berani, no ya, anak tidak tahu itu kekuatan datang dari mana. Ketika orang seperti itu kayak terada bilang sakit hati atau apa, saya terada maksudnya karena saya merasa saya ngurus proyeknya Allah gitu, bukan proyeknya saya gitu ya. Nah, terus kemudian lanjut lagi dengan kondisi Komsat, saya pilih ya pengurus di saat pelantikan kita rapat, saya langsung bilang di Pengkom, karena komisariat dia mati atau hidup,
tidak hanya karena siapa ketua komsatnya, siapa pengurus-pengurusnya, tapi bagaimana kata-kata di Kamda, saya sayang kedua yang ada di komsat. Ya, rajin-rajin datang, rajin-rajin lihat gitu ya. Kembalikan semua kegiatan komsat. Kalau sekarang saya lihat ya, entah berapa tahun terakhir mungkin saya kurang ini, cuman yang sekitar 2-3 tahun lalu, saya lihat kegiatan komsat itu dibikin kadang di masjid raya, kadang di tempat-tempat luar kampus. Kalau menurut saya nggak usah gitu ya. Komsat antum ramaikan di kampus sudah, entah di kampusnya, di halaman kampusnya. Kayak dulu zaman akhir usia, itu dia suka di taman di luar kampus. Bikin kajian, taruh bendera kami, terus orang lihat kesana kamera mau bilang apa, kita ada di situ. Jadinya itu siar bahwa kami di UMU itu ada, ya. Kemudian dari pesan ini saya sampaikan tadi pertanyaan Aistaldi ya, bagaimana kembalikan komsat. Jawaban yang pertama, antum di Kamda. Sering-sering itu lihat orang. Kalau memang masalahnya sampai berat kayak tadi, kalau dulu kita jawabannya 1 bulan sekali, antum sering-sering lah, ya. Sering-sering entah kayak gimana. Antum saran ke antum suruh orang untuk sekarang ya, minta ke adik-adik di komsat bikin analisis SWOT dulu, karena kalau orang selesaikan sebuah masalah tak boleh langsung tempel-tempel kan, berapa ini kita tempel ini, berapa ini kita tempel ini gitu. Karena sebuah kapal kita harus cari tahu dia bocornya di mana, kita tutupi bocornya, baru kapalnya bisa berjalan. Karena sebagus apa nahkodanya, kalau kapalnya bocor kita semua tenggelam ya. Jadi Kamda untuk kondisi-kondisi sekarang, kalau emang kondisi umum kayak tadi, yang pertama tugas antum di Kamda ya, karena yang di komsat mungkin jangan sampai ya, jangan sampai kondisi yang terjadi karena mereka juga bingung mau ngapain gitu ya. Jangan sampai adik-adik di komsat itu jumlah kadernya sedikit, mereka terlihat tidak ada kegiatan, tidak ada gerakan dan sebagainya. Jangan-jangan itu karena mereka nggak tahu mereka harus buat apa. Ya, jadi sering-sering untuk di Kamda, terus bikin tadi analisis SWOT itu, biar tahu masalah yang sebenarnya itu apa, terus diobati sama-sama, ya, didiagnosa kan. Kalau dokter kan diagnosa tuh sakitnya, keluarnya apa, terus kita selesaikan secara runut. Karena jangan mengharapkan dakwah itu dia berjalan mulus kan, dan semakin banyak tantangan dan semakin antum bisa menyelesaikan, dari situ karakter antum terbentuk gitu. Karena pemimpin-pemimpin yang bagus itu atau orang-orang yang punya karakter yang baik itu dia dilahirkan dari dentuman-dentuman masalah yang dia hadapi gitu. Ya, itu saran untuk Kamda ya yang pertama. Terus adik-adik di komsat ketika bingung gitu ya, saya tahu semua kader komsat itu mencintai komisariatnya ya, dorong mau bikin kegiatan kayak yang lain. Kadang lihat komsat satu rame di kader banyak, rasa ada cemburu di hati kegiatan komentar bisa gitu, pasti ada rasa seperti itu ya. Jadi saran untuk adik-adik komsat, jangan malu untuk bertanya, sharing ya. Kemudian tanya tuh kakak-kakak ya. Terus yang paling penting sampai ibadah atau sampai sholat dan sebagainya. Karena tadi tidak semua mahasiswa yang tergabung di kami itu karena pilihan rasionalnya. Tidak semua karena dia mau belajar organisasi. Tidak semua karena dia mau ingin jadi orator ulung kalau masuk kami, enggak. Ada yang masuk kami karena ada rasa nyaman di sana. Dia temukan teman-teman yang soleh. Dia temukan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang membuat dia jadi bertahan gitu ya. Itu sementara dari saya. Saya tadi sudah mendengarkan berapa ini dari teman-teman, dari senior-senior terkait dengan bagaimana melihat kami sekarang ya. Saya ingin, ini kan terkait dengan bagaimana kita minta bagaimana saran pendapat dari senior-senior yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama terkait dengan kondisi kami daerah, berhubung saya sekjen
Yang sekarang memang sekarang ini kondisinya memang berbeda dengan mungkin senior-senior yang sudah berkecimpung di kami menjadi ketua-ketua PD. Itu dengan kondisi sekarang beda dengan ketika senior-senior memimpin pada saat itu, pada zamannya. Sekarang yang saya lihat begini, yang ingin saya minta saran pendapat dari senior-senior, yaitu terkait dengan kondisi komisariat sekarang. Untuk komisariat ada 5 komisariat, ya, 5 komisariat. Yang pertama FKIP, ya, terkait dengan FKIP ada Khairun, ya, FKIP jadi Unahair itu sudah jadi 2, FKIP sama Khairun. Saya coba sampaikan supaya senior-senior tahu. FKIP Unahair ada 2, FKIP sama Khairun sudah dimekarkan. Itu mesi PW-nya Kak Imran waktu itu, si Kak Imran. Nah itu ada IAIN, ada UMU, ada STIKIP, ada 5 komisariat. Jadi dari sejarah yang saya ikuti dari Kak Adi, ya, Kak Sarni sampai sekarang itu ada komisariat yang memang jenjangnya itu, Kak, jenjangnya itu memang ketika dia sampai selesai di komisariat untuk naik di Kamda itu memang tidak ada stok kader untuk naik di Kamda, yaitu ada 2 komisariat yang saya lihat, yaitu ada komisariat STIKIP sama IAIN. Itu memang generasinya itu mati hanya sebatas di komisariat saja. Dan memang ini sebelum-sebelumnya seperti itu. Seperti IAIN dulu pernah mati suri, ya kan? Kita ketahui bersama. Tapi sekarang juga imbasnya itu sampai sekarang. Gitu. Dengan berbagai cara kita sudah lakukan. Yang tadi saran Kak Sarni kita jauhlah, ada. Sudah pernah jauhlah. Tapi itu sampai sekarang kayak STIK, IAIN itu tidak ada regenerasi. Jadi dia mati di komisariat. Ketika dia naik di Kamda, terputus begitu. Nah, ini saya minta saran. Apa yang harus kita lakukan? Karena memang sampai saat ini Kamda, posisi Kamda itu generasinya FKIP, ya, dari FKIP alhamdulillah banyak, ada FKIP, UMU. Nah, UMU juga sekarang sudah mulai menurun, cuma berapa orang saja. Nah, terus ada Khairun juga termasuk saya, alhamdulillah ketua komisaris pertama Khairun. Barakallah. Terus yang itu. Jadi saya ingin minta pendapatnya. Itu yang pertama, minta pendapat dari senior-senior. Bagaimana caranya untuk bagaimana kita bisa regenerasi ini tidak putus untuk 2 komisariat ini. Untuk yang 3 alhamdulillah masih aman. Ada regenerasi untuk jenjang di kami daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin, ini ada senior-senior, saya ingin menyampaikan kepada senior-senior, ya. Kita jangan kita terlalu harus berpikir lebih merangkul semuanya begitu. Tidak ada sekat-sekat, dalam artian saya maunya begini, kalau ada alumni, ya, kalau ada alumni itu ketika ada setidaknya dulu saya pernah menjadi ketua panitia PD waktu pengurusannya Hasib, saya ikut panitia. Alhamdulillah saya sempat jadi ketua panitia itu, saya hubungi Japri setiap senior-senior dan sedikit untuk merespon Japri saya WA. Itu waktu saya jadi ketua panitia terpilihnya Hasib. Nah, jadi saya harapkan senior-senior harus peka, biar kita berbeda pendapat, berbeda pilihan politik, tapi saya harapkan ketika ada hajatan besar itu harus ada respon. Kita tidak memandang itu, senior-senior. Kita tidak memandang mau ini senior ini ke sini, saya tidak memandang itu. Tapi harapannya adalah ketika ada hajatan besar DM2, ada responnya, sumbangsinya. Tapi alhamdulillah kemarin ada beberapa orang yang alhamdulillah masih bisa respon untuk membantu melaksanakan ataupun membantu DM2. Tapi alhamdulillah terlaksana. Saya terima kasih banyak. Cuman itu, yang kedua pertanyaan saya adalah bagaimana senior-senior bisa istilahnya peka begitu dengan kondisi yang ada, tetap kita untuk bagaimana tetap kita adalah kami gitu. Itu saja sih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Boleh bicara, Ancu? Ya, silakan. Iya. Langsung.
Syukran atas kesempatannya. Memang selama ini yang semenjak masa ketua kaderisasi wilayah itu masih Ahi Mujibur ya, kemudian digantikan oleh Ana. Sudah dari awalnya memang Ana sudah lihat keadaan madrasah MK madrasah kami ini sudah jalannya sudah agak pincang-pincang gitu. Jadi bukan mau melimpahkan beban begitu kepada teman-teman yang yang kelihatannya madrasah kaminya itu tidak sehat gitu. Tetapi keadaannya itu sebagai Ana mungkin setelah digantikan oleh Ana, posisi Ana sebagai ketua kaderisasi wilayah, kami cuma bisa mengoreksi satu tingkat di bawah kami, artinya kepada pengurus daerah gitu. Tidak bisa lompat jauh langsung kepada pengurus komisariat. Mungkin hanya sekedar lewat ruang-ruang kecil seperti dalam materi atau materi atau diskusi biasa, kemudian disampaikan saran-saran kami kepada pengurus yang ada. Tapi kalau dari pandangan Ana, mungkin Ana melihat ini kata kuncinya itu ada di ketua kaderisasi di kami daerah. Kata kuncinya ada di situ karena dialah itu yang mempunyai kader di pengurus komisariat, sehingga keaktifan ataupun efektivitas kader itu dikontrol semua dari ketua kaderisasi ataupun dari bidang kaderisasi di pengurus daerah. Jadi makanya segala sesuatunya itu kalau menurut pandangan anak titik pusatnya itu ada pada kaderisasi kami daerah gitu. Kalau saya sih ya teman-teman senior ini jangan ditarik lagi ke situ. Ya, betul. Itu ladang kalian untuk tumbuh, untuk besar. Antum pikirkan lah gimana menyelesaikan masalah-masalah receh-receh itu senior udah selesai di situ. Mereka besar sampai sekarang itu karena mereka menghadapi masalah-masalah dengan sendiri, nggak melibatkan senior-senior di atas. Antum pikirkan, antum selesaikan, itu ladang antum untuk besar di sana. Antum gimana mau besar nggak menghadapi masalah? Yang sekarang apa sih masalah yang harus di-share ke kita, teman-teman senior ini? Keluar. Nah, sekretariat, antum punya sekretariat nggak? Nggak punya. Gimana sih kita punya sekretariat? Yuk teman-teman senior urunan. Nah gitu. Bahasa itu apalagi gitu. Nah jadi masalah-masalah receh sepele itu udah antum selesaikan aja. Masa kita disuruh lagi bahasain komsat? Ya nggak usah lah. Masa kita yang ngomong, yang bicara nih calon dokter nih. Enggak, Halid setuju nggak kalau kita bahas lagi sekarang masalah komsat? Enggak tahu. Jadi iya, Pak Kadis itu langsung dibahas aja masalah sekret. Pak Kadis gimana kita bahas sekret nih yang tidak bisa ditalangi oleh teman-teman kami wilayah. Nah begitu. Saya setuju ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Imran tadi. Yang jelas bahwa setiap generasi ada masanya, ya, dan bisa jadi di saat masa kami dulu, ya, di saat masa kami dulu, permasalahan dan tantangan yang kami hadapi mungkin beda dengan apa yang antum hadapi sekarang, ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa antum harus tahu betul apa masalahnya. Jangan sampai masalahnya lain yang diselesaikan lain. Nah, kalau masalahnya antum tidak tahu, apapun yang teman-teman laksanakan, teman-teman kerjakan, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya. Kalau saya coba giring ke masalah kesehatan ya. Ketika saya sering datang ke puskesmas, kan sama halnya ya masalah ketika di kami, karena memang ini juga saya bertolak dari masalah-masalah ketika masih aktif di organisasi dulu, menjadi pelajaran berharga bagi saya ketika kita kembali ke profesi kita ya pasca kampus ya. Sering saya katakan ke teman-teman di puskesmas bahwa kenapa di setiap evaluasi
kinerja itu selalu ada masalah, karena kadang tadi sudah disinggung oleh Ojan tadi, saya sangat tertarik tadi, harus ada indikator yang ditetapkan untuk melaksanakan apa yang menjadi indikator itu. Harus ada rangkaian kegiatan, ya. Nah, kalau teman-teman di Puskesmas itu ada Saldi, itu nanti tanya ke Saldi juga tuh. Dengan menggunakan misalnya 5W1H, ya. Kalau dalam istilah kesehatan tuh atau ini diagram tulang ikan, ya, fishbone. Bagaimana metodenya, bagaimana sumber dayanya, bagaimana keuangannya, dan seterusnya. Kita closing statement saja. Iya. Ya, betul. Kita di closing statement. Kalau Ana pribadi, ya Villa Rahma Kumula, kita tidak ingin organisasi ini mati. Karena dia menjadi organisasi yang membantu membesarkan kita semua. Begitu. Jadi, organisasi ini nggak mati kalau masih ada yang punya anggota kaminya. Maka prioritas memperhatikan anggota kami itu menjadi penting. Kedua adalah dia besar karena masih ada aktivitasnya. Ya. Maka kita hanya berharap anggota kami akan tetap ada, tumbuh, regenerasi anggota kami ini berjalan maksimal dari wilayah hingga di kami di komisariat. Nanti insya Allah kita yang alumni ini mungkin bisa mensupport apakah materi atau kemudian masalah-masalah dana dan seterusnya. Nah ini yang kemudian menjadi ini. Tapi harapan paling besar adalah kita pengen 5, 10, 15 tahun dan seterusnya organisasi ini masih ada untuk di Maluku Utara. Closing juga dari Kak Imran, mungkin silakan. Ya, dari Ana. Jadi teman-teman, antum itu kan pilihan ya. Jadi tolong jangan mengukur indikasi atau indikator keberhasilan teman-teman yang lalu dengan antum. Jadi tadi kan antum mengukur yang dulu banyak, yang sekarang sedikit. Nuh itu berdakwah berpuluh tahun, tapi umatnya berapa doang? 50 ya. Terus kita mau bilang Nuh nggak sukses, enggak kan? Ya, antum ikhlas enggak? Antum ikhlas lah insya Allah. Apa yang bisa teman-teman alumni bantu, insya Allah kita bantu. Terus nanti kan mau musyawarah tuh. Nanti kan mau musyawarah wilayah, daerah. Antum pilihlah pemimpin antum yang gesit, yang lincah. Antum udah lihat kan, antum udah bergaul lama. Sehingga pucuk pimpinan itu memang harus menjadi energi untuk menggerakkan yang di bawah. Kalau pimpinannya loyo, gimana kaderisasi mau jalan, bagaimana bidang-bidang mulai. Pimpinannya yang mantap dong. Ada Ancum ini ya. Iya. Kandidat terkuat. Siapa Ojan? Itu kan calon-calon pimpinan yang tong bisa lihat begitu. Oh, ini bisa gitu. Kan? Baik, itu dari saya. Sukses untuk teman-teman kami. Terus berkoordinasi, jangan hanya di Zoom saja. Terang ada WA, ada banyak media sosial yang bisa terhubung. Siap. Dari saya. Oke. Mungkin yang terakhir dari Kasani. Untuk langsung ya, Sukron. Benar sekali ya, tadi penjelasan dari teman-teman semua, dari Haryadi sama Imran dan sebagainya. Iya, saya sangat berkesan dengan satu peribahasa Arab ya, yang bunyinya likulli marhalatin rijaluha walikullin rijalim wasafatuha gitu ya. Setiap zaman terdapat tokohnya, dan setiap tokoh punya karakter yang sesuai dengan zamannya ya. Jadi sering-sering seperti ini memang perlu. Ini sebagai refleksi, semangat gitu ya. Tapi bukan menjadi tolak ukur ya. Bukan tolak ukur bahwa dakwah antum sekarang lemah daripada yang dulu, bukan ya. Jadi setidaknya sebagai pembelajaran, sebagai hikmah ya, yang bisa diambil, yang bisa dipetik untuk keberlangsungan organisasi ini ke depan. Kemudian yang terakhir tadi ya, kalau analoginya kapal ya, bahwa kapal dia bisa mencapai tujuannya jika dia punya tujuan yang jelas ya. Bagaimana sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik kalau dia punya
visi yang jelas. Dalam hal ini ketua-ketua yang ada di entah itu PW, Kamda, Komsat, silakan antum muhasabah kembali kira-kira visi antum memimpin itu organisasi itu apa gitu. Sehingga kadang udah blank balik lagi ya. Nah itu. Kemudian ketika visi sudah jelas, ingat kita kelola organisasi ini, kita punya panduannya ada ya. Jangan boleh improvisasi tapi jangan lari jauh dari panduannya ya. Ini manhaj ya. Kemudian ada ART-nya sering-sering dibaca ya. Kayak tadi bilang hampir TDO hampir nggak ada, berarti artinya antum kalau tersesat gitu ya bisa dibilang. Jadi kembali lihat buku panduan, lihat manhaj, lihat ada RT biar nggak tersesat gitu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada pembicara pada malam hari ini, Kak Imran, Kak Sani, Kak Khalid sama Kak Iswan, sama Kak Haryadi. Kak Haryadi tadi sudah ke belum? Sudah ya? Oh iya. Belum. Iya. Iswan. Iya, sama Kak Iswan sudah semua sudah memberikan closing statement-nya. Sebenarnya harapannya pada diskusi pada malam hari ini itu banyak teman-teman dari pengurus komisariat maupun Kamda juga kan ada Halmahera Selatan sama Kepulauan Sula. Tapi mungkin karena memang torang yang di Ternate saja kadang jaringan putus-putus kayak begini, apalagi teman-teman yang lain, apalagi teman-teman Komsat yang mungkin ada sebagian di kos-kosan, ada yang pulang kampung gara-gara ya, libur kuliah begini kan, jadi agak susah gabung. Jadi kurang banyak orang yang gabung ini, pengurus kami begitu. Padahal harapannya dari diskusi ini kita ingin mempertemukan teman-teman Komsat yang ada di kampus-kampus maupun Kamda yang di luar Ternate juga bisa gabung untuk sharing dengan alumni-alumni yang ada. Dan terakhir mungkin kami dari pengurus wilayah juga saat ini sudah masuk di akhir periode dan mungkin hal-hal terkait diskusi-diskusi tadi tentang regenerasi juga, tentang regenerasi mungkin nanti setelah ini mungkin kita akan masuk pada musyawarah wilayah. Nah itu otomatis kita yang ada di sini itu nantinya akan kemungkinan akan nanti setelah ini jadi demisioner atau masih jadi pengurus begitu. Tapi intinya semakin dekat dengan musyawarah artinya ada orang-orang yang akan selesai kepengurusan di kami. Oleh karena itu dari cerita-cerita dari senior-senior yang sudah disampaikan tadi, mungkin teman-teman Kamda yang sudah mendengarkan, teman-teman Komsat bisa mempersiapkan regenerasinya. Nah, jadi itu tadi ada yang suka kampanye tuh. Bagaimana? Kalau kita kiri jadi beliau kampanye orang lain. Ini ya, Don 2 sana tuh yang jilbab merah deng, laki-laki kacamata di sana satu frame tuh, Don 2 ketua dan wakil sudah ke apa ini? Oke, ya mungkin Afwan nih kalau apa nih? Iya mungkin ya saran dulu. Tunggu, ini sudah habis ini, nanti lanjut deh. Afwan mungkin dalam diskusi ini banyak kekurangan karena memang pertemuannya hanya sebatas pertama kali. Pertemuan ya ini juga pertama kali dan mudah-mudahan setelah ini kita punya pertemuan yang bukan di dunia maya tapi secara langsung gitu. Oke, jadi mungkin moderator jam 11. ya ini sudah jam 11. Ternyata
ini aplikasinya sudah diperbarui jadi tidak ke 40 menit, bisa sampai selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, 40 menit pertama saja. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah.